Bab 411. Pasangan tidak resmi. Saat pulang ke rumah malam itu, Erina menjelaskan pada orang tuanya tentang kejadian mendadak yang dialami keluarga Luka hari ini. Kedua orang tuanya mengerti. Ricardo berkata, "Di usia kami yang sudah tua ini, semuanya pasti punya anak, apalagi yang sudah berusia 70 atau 80 tahun, ini bisa dipahami. Makan bisa kapan saja, kesehatan yang terpenting." Erina menjawab, "Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi makan sekarang?" Ricardo melambaikan tangannya. "Sudah kenyang karena kesal, masih mau makan apa?" Erina bingung, lalu menatap ibunya. Iliana berkata dengan putus asa, "Adikmu bilang ada reuni teman SMA, baru pulang sebentar langsung pergi lagi. Lihat sekarang sudah jam berapa, sampai sekarang belum pulang juga, telepon juga tidak diangkat. Dia seorang gadis muda, bahaya berkeliaran di malam hari." Ricardo marah dan memukul meja. "Tidak bisa, aku harus cari dia." Iliana menariknya, "Kamu mau cari kemana? Kamu tahu dia pergi kemana?" Erina bertanya heran. "Tasya tidak bilang mau pergi kemana?" "Tidak sempat bilang, pikirannya sudah ke sana. Ibu belum selesai bicara, dia sudah hilang." Erina berkata, "Begini saja, kalian makan dulu dengan tenang. Aku kenal beberapa teman SMA-nya. Aku coba tanya mereka kumpul di mana, lalu menjemputnya pulang." Setelah keluar, Erina menelepon beberapa teman Tasya. Namun hasilnya agak di luar dugaan, teman-teman itu sama sekali tidak tahu tentang rencana pertemuan ini. Erina merasa sedikit gelisah. Sejak gadis ini masuk universitas, sepertinya dia punya banyak rahasia. Untungnya, salah satu temannya memberikan petunjuk, "Kak, kurasa kak bisa coba pergi ke Realm." Apa itu Realm? Realm adalah sebuah KTV di dekat kampus Tasya. Aku pernah dengar ada orang yang pernah beberapa kali bertemu dengannya di sana. Setelah mengucapkan terima kasih, Erina langsung naik taksi ke Realm. Awalnya, dia pikir semua KTV pada dasarnya sama. Hanya perlu memilih ruang karaoke di meja resepsionis, lalu memilih minuman dan makanan, dan pergi ke ruang karaoke untuk bernyanyi. Namun ketika mobil berhenti di depan pintu Realm, dia masih terkesima oleh bangunan bagai istana yang megah ini. Seluruh bangunan ini bergaya Romawi. Ada 8 tiang besar di depan, berwarna emas murni. Di depan pintu ada petugas keamanan. Terlihat sangat berbeda dari KTV biasa. Kenapa Tasya datang ke sini? Tempat seperti ini jelas bukan tempat yang bisa dijangkau oleh mahasiswa. Saat masuk, petugas keamanan menghentikannya. "Kamu sendirian?" Erina mengangkat kepala. "Apa ini KTV?" "Iya, tapi sendirian tidak boleh datang ke KTV?" Petugas keamanan menggelengkan kepala. "Maaf, silakan masuk." Meskipun sudah siap secara mental, tapi begitu masuk ke dalam, Erina masih terkesima oleh dekorasi mewahnya. "Kakak ipar?" Erina menoleh. Branson juga agak terkejut. Dia sedikit mabuk, terlihat agak linglung. "Kamu kesini cari Kak Kenneth, ayo aku antar masuk." Sambil berbicara, dia ingin menarik Erina. Erina menghindarinya. "Bukan, aku cari orang lain, aku pergi dulu." "Kakak ipar, kamu marah? Jangan begitu, sudah datang, ayo." Branson minum sedikit alkohol. Dia menjadi lebih berani, langsung mendorong punggung Erina. Erina sama sekali tidak bisa menahan kekuatan seorang pria dewasa, langsung didorong olehnya beberapa langkah ke depan dan menabrak seseorang. Bau tembakau orang itu sangat menyengat. Erina kesulitan bernapas dan mengerutkan kening, minta maaf dengan panik. "Maaf, aku bukan..." "Kak Kenneth!" teriak Branson, lalu ia mendekat dan tersenyum. "Cepat lihat siapa yang datang." Erina mengangkat kepalanya, langsung melihat wajah yang dikenalnya. Tapi hari ini Kenneth sangat berbeda dari sebelumnya. Kemeja biru muda sudah sedikit kusut, dan ada beberapa bekas lipstik merah muda di kerahnya. Erina tidak begitu mengerti nomor warna lipstik, tapi dia bisa melihat bahwa warna lipstik tersebut hampir semuanya berbeda. Selain bau tembakau yang menyengat, ada aroma parfum wanita yang samar-samar di tubuhnya. Setelah memperhatikan dengan saksama, dia menemukan bahwa sumber aroma itu datang dari seorang wanita cantik berambut panjang yang sedang menyandarkan setengah tubuhnya di bahu Kenneth. Dia memiliki rambut hitam bergelombang yang terurai, rambutnya tebal menutupi sebagian besar wajahnya, tapi masih bisa terlihat warna bibir merahnya dan kulit putihnya. Dia mengenakan gaun merah menyala, menonjolkan tubuhnya yang sangat seksi. Dia tampaknya juga minum agak banyak. Sepatu hak tingginya tampak tidak stabil. Dia bersandar di bahu Kenneth sambil mengatakan sesuatu. Bibirnya tepat bersentuhan dengan kerahnya dan meninggalkan beberapa jejak merah muda. Erina tidak mengenal wanita ini.
Atau bisa dikatakan, belum pernah lihat. Tentu saja wanita ini juga tidak mengenalnya. Hanya terlihat dia merapikan rambutnya dengan berbagai pose, setengah matanya terpejam, dagunya masih di bahu Kenneth, bertanya sambil tersenyum tipis, "Siapa ini?" Kenneth tidak berkata apa-apa. Branson segera menjawab, "Ini adalah kakak iparku yang sah." "Sudahlah, cepat menjauh dari Kak Kenneth. Kakak ipar sudah datang. Apa kamu tidak lihat?" "Kakak ipar?" Wanita itu berbalik, bertanya pada Kenneth, "Dia istrimu?" Tidak tampak ekspresi apapun di wajah Kenneth. Ia pun menjawab dingin, "Bukan." Wanita itu tertawa. "Ya, aku pernah lihat istrimu. Dia tidak terlihat seperti ini. Tuan Branson, apa kamu terlalu banyak minum sampai salah mengenali dua orang yang sangat berbeda?" Branson langsung tidak terima. "Orang yang kamu lihat bukan kakak ipar yang sebenarnya. Itu palsu. Ini yang asli." Wanita itu tertawa. "Presdir Kenneth, ada apa? Istrimu siluman kera. Bahkan harus dibedakan antara yang asli dan yang palsu." Branson agak marah. "Sudah kubilang ini adalah kakak ipar yang sah. Kenapa kamu masih tidak percaya? Aku." "Branson." Yevon entah dari mana muncul dan menariknya. "Kamu minum terlalu banyak. Kita masuk saja." Yevon terlihat sebagai satu-satunya yang paling sadar di antara mereka. Dia melirik Erina dengan hati-hati, tersenyum canggung sambil mengangguk, seolah-olah memberi salam, lalu menggandeng Branson kembali ke ruang VIP. Di lobi, hanya tinggal dia dan pasangan tidak resmi yang sudah terlalu banyak minum di depannya. Erina masih mencemaskan Tasya. Dia hanya ingin segera pergi. "Maaf, aku masih ada urusan." "Tadi kamu bilang ada hadiah untukku. Begitu misterius bahkan harus keluar." Kenneth melirik ke arah wanita yang bersandar di bahunya. "Mana hadiahnya?" "Kamu bohong, kan?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan manja. "Apa aku berani bohong dengan Presdir Kenneth? Hadiah sudah disiapkan sejak awal. Ada di teras luar. Ikut aku saja, kamu akan tahu." "Haha, berpura-pura misterius. Ayo, kamu akan segera tahu." Wanita itu berjalan dengan sepatu hak tinggi, tapi masih bisa menarik Kenneth pergi ke tempat yang jauh. Hak tinggi yang tipis menimbulkan suara keras di lantai marmer. Kenneth diam saja, membiarkan wanita itu menarik tangannya, berbelok dan berjalan ke arah yang jauh. "Kakak ipar, Nona Erina." Entah kapan Yevon muncul lagi. Ia segera mengubah panggilannya. Erina juga membalas, "Tuan Yevon." Yevon tersenyum getir. "Sepertinya kali ini kamu benar-benar putus dengan Kak Kenneth." Erina hanya mengangguk. Yevon menghela napas. Pantas saja Kak Kenneth begitu liar belakangan ini. Dia benar-benar berubah drastis. Tapi dia tidak mau bilang alasannya. "Aku sudah curiga pasti ada masalah dengan kalian." Ternyata memang benar. Bab 412. Aku dan istrimu, siapa yang lebih cantik? Melihat Erina terus mengatupkan bibir tanpa berkata apa-apa, Yevon juga agak bingung dengan situasi kedua orang ini sekarang. "Itu, Nona Erina, apa kamu datang mencari Kak Kenneth?" Erina menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu dia ada di sini." Yevon mengangguk paham, tapi entah Erina salah lihat atau tidak, kenapa rasanya Yevon sedikit kecewa. "Kalian lanjutkan saja. Aku masih ada urusan." Erina mengangguk pada Yevon. Namun, Yevon segera bertanya, "Ada apa? Mungkin aku bisa membantu." "Terima kasih, tidak perlu. Aku bantu secara pribadi, tidak ada hubungannya dengan Kak Kenneth." Yevon berpikir sejenak, lalu menambahkan, "Tempat ini, kalau kamu jalan sendirian mungkin akan ada masalah, tidak terlalu aman." Erina mengerutkan kening. "Bukankah ini KTV? Kenapa tidak aman?" Wajah Yevon menjadi kaku dan berkata dengan canggung, "Pokoknya tempat ini bukan KTV biasa." Erina sepertinya mulai mengerti sedikit, tapi masih belum terlalu paham. Ia yang seorang dokter tidak terlalu memerlukan acara bisnis semacam itu, jadi dia memang tidak terlalu paham tentang hal-hal seperti ini. Tapi melihat ekspresi Yevon dan mengingat bekas lipstik di baju Kenneth tadi, sedikit banyak dia bisa menebak. Tidak heran saat Yevon membahas Kenneth tadi, ia menyebutkan kata liar. "Kalian..." Erina tidak tahu bagaimana membuka pembicaraan. Semua datang ke sini, cari wanita. Yevon terkejut dan segera menggelengkan kepala. "Aku hanya datang sebagai sopir. Mereka semua minum. Harus ada yang mengantar mereka pulang." "Oh, Kak Kenneth juga tidak." Yevon seolah teringat sesuatu. Ia pun tertawa canggung. Mungkin suasana hatinya sedang tidak baik. Datang untuk melepas penat. Gadis itu hanya menemaninya bernyanyi. Pekerjaan halal. Dia tidak melakukan apa-apa. Erina mengangkat sudut bibirnya.
Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku juga bukan menjelaskan, hanya menjaga citra Kak Kenneth. Erina mengangguk. Yevon bertanya, kamu kesini, ada urusan apa? Cari seseorang. Pria atau wanita? Adik perempuanku. Yevon langsung menghela napas lega. Kukira, kamu kira apa? Tidak apa-apa. Apa kamu punya fotonya? Aku coba tanyakan. Apa ada yang pernah melihatnya di sini? Lebih baik daripada kamu cari ke sana kemari. Erina berpikir sejenak, memperlihatkan foto keluarga di ponselnya dan memberikannya pada Yevon. Yevon mengambil ponsel dan melihatnya sebentar. Ia mengangkat alisnya sedikit. Ini adik perempuanmu? Iya. Kalian berdua memang tidak terlalu mirip, haha. Erina berkata, merepotkanmu, adikku masih remaja, aku benar-benar khawatir. Mendengar ini, Yevon juga menjadi serius, mengangguk sedikit, dan mulai menelepon. Tidak sampai 2 menit, hasilnya sudah ada. Yevon berkata, ada kabar, adikmu sekarang seharusnya ada di ruang VIP 1036 yang ada di depan. Terima kasih. Jadi, apa aku perlu menemanimu ke sana? Tasya, seorang gadis, pergi sendirian ke tempat seperti ini. Yevon adalah seorang pria. Agak kurang etis kalau sampai melihat sesuatu. Erina pun menolak. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Sungguh terima kasih untuk hari ini. Yevon melambaikan tangan. Kamu dan Kak Kenneth pernah menikah, sekarang sudah berpisah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kelak. Melihat Erina tidak suka mendengarnya, Yevon tidak melanjutkannya, dan berkata, meski berpisah, tidak perlu jadi musuh, anggap saja aku orang yang baik hati, kalau bisa membantu, pasti akan kubantu. Erina mengangguk, terima kasih, aku pergi dulu. Tempat ini seperti labirin, Yevon memberinya petunjuk. Ruang 1036 masih agak jauh dari sini, perlu melewati aula tengah. Ya, saat Erina berjalan, dia mencoba untuk berjalan dengan perlahan, menyusuri dinding. Di tengah aula ada sebuah halaman. Malam telah tiba, hanya bulan sabit yang terlihat di langit. Cahaya bulan menerangi seorang pria dan seorang wanita yang berdiri berdampingan. Wanita itu menyenderkan kepalanya di bahu pria itu, memeluk lengan pria itu dengan lembut. Hadiah yang kuberikan padamu, bagus. Kan? Pria itu menatap bulan, entah sedang memikirkan apa, dan dengan refleks mengatakan, Detik berikutnya, wanita itu memegang wajah pria itu, mata mereka bertemu, dia bertanya lagi, hadiah yang kuberikan padamu, bukan bulan. Tampak kilatan dalam mata Kenneth, ia sudah menyadari maksud di balik kata-katanya. Dia menepis tangannya, jangan bercanda. Namun, wanita itu tetap bertanya, aku dan istrimu, siapa yang lebih cantik? Malam ini benar-benar sangat menarik. Di sebelah sini masih begitu romantis, tapi di sana malah terdengar suara yang tidak harmonis. Seorang pria dan seorang wanita sedang bertengkar hebat. Ada di jalan yang harus Erina lalui untuk menuju ke ruang 1036. Dia hanya bisa berhenti di tempat, tidak tahu harus pura-pura biasa saja saat melewati mereka atau meninggalkan tempat ini dan cari jalan lain agar tidak mengganggu kesenangan kedua orang itu. Tiba-tiba dia merasakan aura dingin di belakangnya. Namun saat dia berbalik, dia hanya melihat cahaya yang berkilauan dari lensa kacamata Kenneth. Mata pria itu segera kembali tersembunyi dalam kegelapan malam. Dia tidak bisa melihat ekspresinya, juga tidak tahu Kenneth melihatnya atau tidak. Untungnya, pasangan di depan masih memiliki sedikit rasa malu. Mereka masuk ke ruangan terdekat. Rintangan akhirnya hilang. Erina segera meninggalkan tempat yang penuh dengan masalah ini. Saat dia berbalik, dia seolah mendengar jawaban Kenneth yang setengah bercanda, kamu. Dan kemudian suara tawa lembut seorang wanita terdengar. Tak lama, akhirnya ia menemukan ruang 1036. Saat Erina hendak membuka pintu, dia bertemu dengan Tasya yang keluar. Tasya juga terkejut. Kak, kenapa kakak di sini? Saat melihat adiknya, Erina langsung marah. Seharusnya aku yang tanya, kan? Tasya ragu sejenak, lalu menarik Erina ke ruang tunggu dan berkata, Kak, tunggulah di sini sebentar. Aku akan segera keluar. Ruangan tunggu terang benderang, Erina baru melihat dengan jelas Tasya mengenakan seragam pelayan KTV ini. Saat sedang mencari tadi, dia bertemu beberapa pelayan. Seragam mereka sama persis. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Tasya buru-buru keluar dan sudah berganti pakaian. Ayo kak. Kedua saudara perempuan itu keluar dari realm bersama. Tasya baru berbicara jujur pada kakaknya. Aku membohongi ayah dan ibu kalau aku keluar bertemu teman-teman. Kak, aku tahu berbohong itu tidak benar, tapi aku benar-benar mau membantu kalian mengurangi sedikit beban. Beli rumah butuh banyak uang. Dari mana ayah dan ibu bisa mendapatkannya? Kita sama-sama anak mereka. Tidak bisa setiap kali ada masalah. Kakak yang selalu menanggung semuanya.
Aku juga mau membantu keluarga, membagi beban sedikit. Erina mendengar kata-kata adiknya, amarahnya perlahan mereda. Kakak bukan tidak mengizinkanmu untuk kerja paruh waktu, tapi juga harus perhatikan lokasinya. Mahasiswa bisa melakukan banyak pekerjaan paruh waktu, mengajar les privat, atau jadi pekerja sosial, semuanya bisa. Apa kamu tahu ini tempat apa? Tasya menggigit bibirnya, menundukkan kepala dan berkata, tapi gaji di sini benar-benar tinggi, 400.000 per jam. Aku sudah tanya manajer yang bekerja di sini sebagai penyanyi pengiring dan menemani pria, semuanya adalah orang khusus. Aku hanya seorang pelayan, hanya bertanggung jawab untuk membantu mengatur peralatan, mengantar minuman dan hidangan buah, tidak melakukan hal lain. Erina merasa agak khawatir, bahkan sedikit marah dengan sikap adiknya. Secara teori memang begitu, tapi kalau benar-benar terjadi sesuatu, apa kamu seorang gadis bisa melawan? Aku sangat berhati-hati saat mengantarkan minuman. Aku selalu membiarkan pintu ruangan terbuka. Kalau bertemu dengan orang mabuk atau apapun, aku bisa langsung lari. Tidak akan dimanfaatkan. Kak, jangan khawatir. Aku tidak bodoh. Aku sudah merancang rute pelarian untuk diriku sendiri. Saat Erina hendak berbicara, dia melihat seorang pria keluar. Bab 413. Pria mana yang tidak bersemangat mendengar gadis bersaudara? Pria itu mungkin sudah minum terlalu banyak. Dia meletakkan tangannya di bahu Tasya. Saat mulai berbicara, tercium bau alkohol yang menyengat. Anak baru, Tasya masih seorang gadis muda yang baru beranjak dewasa. Wajahnya langsung memucat. Dia segera menarik tangan yang ada di bahunya dengan panik, agak kebingungan. Tolong jaga sikapmu. Melihat situasi tersebut, Erina segera menarik adiknya dan melindunginya di belakang tubuhnya. Pria itu menjilat bibirnya, menatap Erina dari atas ke bawah dengan penuh minat, lalu berkata, yang ini juga boleh atau mungkin pesan kalian berdua saja? Tasya kesal dan gelisah. Dia menarik Erina untuk pergi. Kak, ayo kita pergi, jangan pedulikan dia. Oh, jadi kalian bersaudara. Tampaknya pria itu makin tertarik. Ia berjalan cepat beberapa langkah dan mengejar mereka, mengulurkan tangan untuk menghentikan langkah kedua gadis itu. Apa kalian sungguh bersaudara? Tidak mirip sedikit pun. Tasya jijik. Apa urusanmu? Memangnya tidak boleh satu mirip ayah dan satu mirip ibu? Boleh, tentu boleh. Aku hanya tanya, kenapa kamu marah? Kelihatan sekali kamu masih kecil. Ini pertama kalinya. Melihat pandangan pria itu mulai cabul dan perkataannya mulai merendahkan, Erina mengerutkan kening, menarik Tasya berjalan ke sisi lain untuk pergi. Namun, pria itu tidak mau melepaskannya dan mengejar mereka lagi. Kenapa pergi? Ayo, kita bicarakan harga. Saat itu, seorang pria keluar dari pintu besar lagi. Tampaknya datang bersama pria di depannya. Ia bertanya sambil tersenyum. Hendra, kamu sedang apa? Pria yang dipanggil Hendra mengangkat kedua tangannya, berkata dengan nada nakal, membicarakan harga dua saudara kandung. Benarkah? Aku belum pernah dengar, biar aku lihat. Awalnya Erina berpikir hanya satu orang mabuk, dia bisa menarik Tasya dan pergi dengan cepat, tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Tapi sekarang ada lagi yang datang, dikepung dari depan dan belakang. Dia dan Tasya dalam posisi yang sulit, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan yang baru datang ini jelas lebih sadar daripada Hendra, jelas tidak minum terlalu banyak. Seorang pria mabuk dan seorang pria dewasa yang sadar, kekuatan fisik mereka jauh berbeda. Dia mungkin bisa menghadapi pria mabuk, tapi dia benar-benar tidak bisa melawan pria dewasa yang kuat dan perkasa. Tasya makin takut, menarik lengan Erina. Kak, bagaimana ini? Erina mendengus. Kelak masih berani datang? Tidak, tidak akan datang lagi. Erina menghela napas, langsung mengeluarkan ponselnya, bersiap menelepon. Hendra mendekat, meraih ponselnya dengan cepat. Mau telepon? Erina menjawab, telepon polisi. Hendra tertawa. Kamu pelayan di sini. Untuk apa telepon polisi? Tentu saja harus telepon polisi. Kami juga tamu di sini. Kalau menghadapi bahaya, tentu harus telepon polisi. Tamu, kalian? Ya. Hendra menghela napas. Terus saja berpura-pura. Erina berkata dengan tenang. Kembalikan ponselku. Pria itu mengerutkan kening dengan kesal. Katakanlah harganya. Sudah malam. Jangan main-main. Aku sudah tidak tahan. Mau segera melakukannya. Sambil berkata, dia sudah siap bertindak. Tasya tiba-tiba berteriak ke arah yang tidak terlalu jauh dari sana. Kakak ipar Kenneth dan yang lainnya seharusnya sudah mau pulang, sedang menuju keluar. Mereka sekitar 20 orang, hampir semuanya pria.
Yevon dan Branson juga ada di sana. Kecuali Yevon, hampir semuanya sedang memeluk gadis cantik. Di samping Kenneth juga ada satu, masih gadis yang tadi. Kenneth memasukkan tangan di saku, sementara wanita itu menggandeng lengan pria itu. Mendengar teriakan keras Tasya, semuanya memandang ke arahnya. Tasya seolah melihat penyelamat. Dia melambaikan tangan dengan putus asa. Kakak ipar, tolong. Hendra bertanya, adik, siapa yang kamu panggil kakak ipar? Tasya menunjuk Kenneth. Dia adalah kakak iparku. Hendra tertawa meremehkan. Sudahlah adik, kamu tahu siapa yang kamu panggil kakak ipar dengan sembarangan itu? Dia Presdir Kenneth dari grup Stark. Orang sembarangan sepertimu tidak layak jadi keluarganya. Tasya tidak terima. Dia memang kakak iparku. Kalau tidak percaya, tanya saja. Pria yang lain langsung berkata, Presdir Kenneth akan membiarkan istrinya menjual diri di sini? Kamu pikir aku bodoh? Tasya kesal. Dia memang... Hendra tiba-tiba menepuk bahu temannya. Mungkin saja, kamu lupa kejadian sebelumnya? Istri Presdir Kenneth itu berselingkuh dan melahirkan anak ras Negroid. Mungkin Presdir Kenneth malu, jadi membuangnya ke sini? Temannya menggaruk dagunya 2 kali. Benar juga, tapi apakah sampai mengusir adik iparnya juga? Haha, orang kelas atas seperti mereka sangat memedulikan harga diri, balas dendam tentu saja makin kejam makin baik. Wow, maksudmu, dia benar-benar istri Kenneth? Aku jadi agak tertarik, bisa merebut hati Kenneth, lalu berselingkuh. Wanita ini hebat juga. Saat itu, Yevon berlari mendekat. Ada apa? Erina menggelengkan kepala. Mereka berdua mungkin terlalu banyak minum, mengira kami adalah wanita di KTV. Tidak apa-apa, adikku sudah ditemukan. Kami akan segera pergi. Yevon memperhatikan kedua orang itu dengan waspada. Tampaknya Hendra mengenali Yevon, dia langsung sadar, memanggil dengan sopan, Presdir Yevon. Yevon mengangguk, mabuk juga harus perhatikan tempat. Mereka gadis baik-baik, bukan wanita untuk menemani kalian minum, jangan sembarangan. Hendra mengangguk berulang kali, baik. Nona Erina, bawa adikmu pergi dulu. Erina mengangguk, terima kasih banyak. Dia pergi bersama adiknya. Di belakang, terdengar percakapan kedua orang itu. Presdir Yevon, wanita tadi benar-benar istri Presdir Kenneth. Bukan, gadis tadi terus memanggil kakak ipar. Kami pikir, meski bukan keluarga Presdir Kenneth, dia juga gadis baik-baik. Apa kalian berdua tidak punya otak? Ada begitu banyak wanita di dalam, kenapa harus cari di luar? Aduh, bukankah karena bertemu 2 saudara? Kamu paham, pria mana yang tidak bersemangat mendengar gadis bersaudara? Tasya meludah dengan marah, sangat jijik. Erina menghentikan sebuah mobil, menyuruh adiknya masuk lebih dulu, lalu ia baru naik. Setelah pintu mobil tertutup, barulah mereka merasa aman. Kelak tidak boleh datang ke tempat seperti ini lagi, mengerti? Tasya menjulurkan lidahnya. Aku salah, Kak. Tolong jangan beritahu ayah dan ibu. Mereka pasti akan memarahiku kalau tahu. Erina menghela napas, lalu berkata tak berdaya. Tidak beritahu ayah dan ibu. Boleh saja, tapi kamu harus janji. Kelak tidak boleh melakukan hal-hal berbahaya seperti ini lagi. Kalau tidak ada yang menolong hari ini, kita berdua pasti sudah celaka. Baiklah, kelak aku tidak akan datang ke sana lagi. Aku akan cari pekerjaan paruh waktu lainnya. Tasya tiba-tiba teringat. Kak, apa pria tadi temannya kakak ipar? Ya, jawab Erina. Tapi kemudian ia menggelengkan kepala. Kelak jangan panggil kakak ipar lagi saat bertemu. Lalu harus panggil apa? Panggil saja Presdir Kenneth atau Tuan Kenneth. Sudahlah, kelak sepertinya tidak akan bertemu lagi. Bab 414. Aku menunggu teleponmu. Tasya menjulurkan lidahnya dan menganggukkan kepalanya. Kak, apa aku terlalu bodoh? Erina merasa kata-katanya tadi terlalu keras. Bagaimanapun juga, adiknya berniat baik membantu keluarga menanggung beban. Tentu saja tidak, kamu hanya masih remaja. Ada banyak hal di dunia masyarakat yang belum pernah kamu alami. Pengalamanmu masih kurang. Ada beberapa bahaya yang tidak bisa kamu prediksi. Tasya, kakak tahu kamu berniat baik, tapi uang dan rumah bukan hal utama. Keselamatanmu adalah yang paling penting. Kalau terjadi sesuatu padamu, ayah, ibu, dan kakak akan sedih. Tasya menundukkan kepalanya, menusuk-nusuk jarinya dengan agak frustrasi. Sebenarnya, awalnya aku juga agak takut. Aku tidak pernah ke tempat yang begitu mewah seperti itu. Tapi, Kak William bilang, jantung Erina langsung berdegup. Siapa? Tasya langsung panik. Tidak ada siapa-siapa. Erina menjadi serius. Kamu kerja di sana? Apa ada hubungannya dengan William?
Dia yang menyuruhmu ke sana? Dia bilang apa padamu? Aku hanya mau cari pekerjaan paruh waktu, mau dapat uang lebih banyak, jadi aku tanya Kak William. Dia bilang punya teman yang baru saja diangkat jadi kepala bagian di sana, dan bisa menerimaku kerja di sana. Kak William begitu dewasa dan bisa diandalkan, dia tidak mungkin mencelakaiku, kan? Begitu mendengar itu, amarah Erina mulai muncul. Namun, ketika di depan adiknya, dia tidak meledak, sampai keduanya kembali ke rumah dan membantu adiknya berbohong di depan orang tua. Ia pun turun ke bawah sendirian, mencari tempat yang tenang untuk menelepon William. Telepon segera diangkat. Erina, William, sebenarnya kamu mau apa? William tertawa. Aku menunggu teleponmu. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, kenapa masih mengganggu Tasya? William tampaknya sudah siap dengan kemarahan Erina, nada suaranya tetap tenang, kita bertemu dan bicara. Di mana? Di rumahku. Tenang saja, ibuku juga di rumah. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu aman? William, aku tidak percaya lagi padamu. William tertawa terbahak-bahak. Benar juga, setelah mengalami kerugian sekali, sekarang kamu begitu waspada terhadapku? Apa salahnya lebih waspada terhadap orang sepertimu? Baiklah, kamu tentukan tempatnya. Di depan warung makan di pintu gerbang kompleks. William segera menyetujuinya. Oke. Erina menutup teleponnya, pergi ke warung makan dan memesan semangkuk bubur. Sekitar 10 menit kemudian William datang. Masih mengenakan setelan jas, terlihat sopan, seperti seorang profesional di tempat kerja. Dia menarik kursi, duduk di depan Erina dan memesan semangkuk bubur juga. Katakanlah, Erina bersandar dan menatap William. Kali ini mau melakukan apa lagi? William bertanya. Kamu sudah putus dengan Kenneth? Ya, benar-benar putus? Erina mengerutkan kening. Apa ini berhubungan dengan apa yang mau kita bicarakan? William mengernyitkan keningnya dan tertawa. Belakangan ini Kenneth dikelilingi oleh banyak wanita cantik berbagai bentuk dan gaya. Awalnya aku heran, saat itu dia begitu mencintaimu, bersedia melakukan segalanya demi kamu meski harus membayar harga yang begitu mahal. Tapi, kenapa tiba-tiba dia berubah jadi playboy seperti Branson? Tapi setelah aku tanya ke sana kemari, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Erina berkata, aku sudah bercerai dengannya. Kamu juga tahu, setelah bercerai, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya lagi denganku. Dia mengadakan kontes kecantikan atau memilih istri. Apa hubungannya dengan Tasya? Dia hanyalah seorang gadis remaja yang belum berpengalaman. Aku tidak percaya kamu tidak tahu realm itu tempat seperti apa. Dia mau cari uang, aku punya ide, jadi kami sepakat. Dan aku juga sudah beritahu dia tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dia bilang akan lebih berhati-hati. Kamu yakin sudah beritahu dia? Kalau tidak percaya, tanyakan sendiri padanya. Kamu bilang apa padanya? William tersenyum nakal. Astaga, Erina, adikmu sudah umur 18 tahun. Kamu pikir dia masih seperti anak kecil di taman kanak-kanak yang tidak mengerti apa-apa? Erina tetap bersikeras. Meskipun dia mengerti, tapi seorang gadis sepertinya apa bisa melawan orang-orang yang berniat jahat padanya? William berkata dengan tidak peduli. Dia adik ipar Kenneth. Siapa yang berani menyentuhnya? Bisakah kamu tidak selalu menyebut Kenneth di setiap kalimat? Kalau kamu begitu mencintai Kenneth, lebih baik pergi ke Thailand untuk melakukan operasi ganti kelamin, lalu menikahlah dengannya. Ekspresi William sedikit berubah. Erina, kamu tidak pernah mengerti dunia bisnis di kota Himalaya, atau diperlakukan tidak adil, karena kerja keras kita malah diberikan begitu saja pada orang lain. Kamu tidak mengerti betapa menguntungkannya nama Kenneth ini. Aku seorang dokter, bukan pengusaha. Nama Kenneth tidak memberiku keuntungan apapun. Itu karena kamu tidak tahu. Erina mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pemilik restoran membawakan 2 mangkuk bubur. William menyendokkan sesendok ke mulutnya, lalu menghela napas perlahan. Nenek Larissa pergi ke luar negeri untuk berobat. Berapa banyak orang di kota Himalaya yang bisa dengan cepat meminjamkan pesawat pribadi? Maksudmu, pesawat pribadi itu milik Kenneth? Bukan dia, teman yang kukenal yang membantuku. William juga ragu sejenak. Kamu yakin? Kenapa aku harus membohongimu? Ekspresi William menjadi serius. Apa? Benar-benar bukan dia. Erina mengetuk meja, mengingatkannya untuk kembali ke topik utama. Kamu belum menjelaskan. Kenapa kamu menyuruh Tasya kerja di Realm? William berkata jujur. Aku mau kamu bertemu dengan Kenneth. Erina bingung. Kenapa? Aku mau lihat. Apa hubungan kalian sebenarnya? Apa benar-benar sudah putus atau hanya sedang bertengkar?
William meletakkan sendoknya, mengambil tisu, dan membersihkan mulutnya. Branson pelanggan tetap di Realm, dan akhir-akhir ini dia melakukan berbagai hal mencolok. Branson pasti akan membawanya ke sini. Kenneth seharusnya mengenal adikmu, kan? Kalau dia masih menganggap Tasya sebagai adik iparnya, pasti dia akan bertindak. Baik itu menghubungimu atau langsung mengantarnya pulang, kalian pasti bertemu. Yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah Kenneth melihat semuanya, tapi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya kamu sendiri yang datang. William terdiam sejenak. Melihatmu dan adikmu dikepung oleh dua pria, dia bahkan tidak menoleh, malah memeluk seorang wanita sosialita terkenal dan pergi. Erina tetap tenang. Barusan kamu juga di Realm. Tidak masuk, hanya di luar, tapi aku lihat semuanya. Jadi, sekarang kamu percaya? Aku dan Kenneth benar-benar sudah putus. Kamu mau minta keuntungan dari Kenneth melaluiku. Takutnya rencana itu akan gagal. William menaruh sendoknya dengan keras. Aku dipecat. Perintah Kenneth? Perintah bab 415. Hanya kamu yang tahu, aku seorang bajingan. Sebelumnya aku masih ragu, sekarang William berkata, waktu yang aku habiskan di proyek itu mungkin tidak terlalu lama, tapi tim sudah terbentuk dengan baik dan sudah mulai menunjukkan hasil. Semuanya sudah berjalan lancar. Proyek pertama akan segera diluncurkan. Tepat di saat itu, aku dipecat dan seluruh timku tetap utuh. Hanya aku yang dipecat. Bukankah ini jelas-jelas menargetkanku? Lalu, kamu mau aku membujuk Kenneth untuk membiarkanmu kembali? Aku mau kembali, William mengatakan dengan tegas. Terkait bagaimana cara yang akan kamu gunakan, terserah kamu. Baik dengan ancaman atau rayuan. Aku hanya mau hasilnya. Erina langsung marah. Kamu menggunakan adikku untuk mengancamku? Bisa dibilang begitu. Bagaimanapun, semua orang menganggapku sebagai orang baik. Hanya kamu yang tahu, aku seorang bajingan. Erina tersenyum dingin. Pendapatmu tentang dirimu benar-benar tepat. Aku tidak peduli, William berkata. Charles terlalu bodoh, penuh ambisi tapi tidak punya otak. Meski berhasil mendapatkan putri keluarga Sunjaya, tapi akhirnya dia juga diusir. Bahkan berani mengganggumu saat Kenneth masih mengejarmu. Itu sama saja bunuh diri. Di mana dia? Jangan bilang kamu tidak tahu. William mengangkat bahunya. Siapa yang tahu, mungkin sudah gila. Entah pergi kemana. Kamu benar-benar kejam. Tidak semua orang seperti Kenneth. Aku punya kemampuan dan ambisi. Kalau mau merangkak ke atas, maka harus jadi orang kejam. William mengetuk meja dengan tangan. Aku yang memimpin proyek itu sepenuhnya. Proyek itu sangat penting bagiku. Aku berikan waktu 3 hari. Aku harus kembali ke perusahaan dan bertanggung jawab atas proyek ini. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini kamu sudah lihat dengan jelas. Sekarang Kenneth tidak peduli lagi padaku. Erina, aku percaya padamu, pasti bisa. William terdiam sejenak. Kamu juga bilang, adikmu sekarang hanya seorang gadis remaja yang belum berpengalaman. Meski kelak dia mungkin tidak akan datang ke Realm lagi. Tapi di lingkungan sosial ini, masih ada banyak lubang yang menunggunya. Erina menutup mata. Sampai pada titik ini, meski mengutuknya 10.000 kali pun, mungkin tidak akan ada gunanya. William sungguh licik, benar-benar berengsek dan jahat. Hanya saja, 3 hari terlalu singkat, aku mungkin belum tentu bisa bertemu dengannya. Itu urusanmu. Aku sudah bilang, proyek tidak bisa ditunda. Aku tidak punya waktu banyak. Semua hal datang satu persatu. Erina merasa sedikit lelah. Setelah kembali ke rumah dan berbaring di tempat tidur, perasaannya kacau. Dia sudah berkata kejam pada Kenneth. Sekarang harus minta bantuan pria itu lagi. Bagaimana dia bisa membuka mulutnya? Tapi, Tasya. Erina membalikkan tubuhnya, menenggelamkan wajahnya di bantal yang lembut. Ting-ting. Ponsel berdering. Grayson, sedang sibuk? Erina membuka ponselnya, melihat bahwa sebelumnya Grayson ada mengirim beberapa pesan untuknya. Tadi dia di luar dan tidak mendengarnya. Dia menggulir ke atas. Ada beberapa gambar anjing kecil yang dipanggil Wafel. Dia baru meninggalkan negara Inggris beberapa hari. Wafel telah tumbuh cukup besar, sangat lucu, sangat ramah, hampir selalu menempel di pelukan Grayson. Di bawah foto ada pesan yang dia kirim. Awalnya, Wafel hanya mau bersama tuannya, tapi sepertinya dia juga lumayan menyukaiku. Kalau kamu tidak segera kembali, kelak dia mungkin tidak akan mengenalimu lagi. Pesan ini dikirim setengah jam yang lalu. Erina berpikir sejenak, lalu membalasnya. Maaf, aku tidak lihat pesan, aku agak sibuk belakangan ini. Terima kasih sudah merawat Wafel, aku akan berterima kasih padamu nanti.
Grayson, apa karena urusan nenek Larisas? Kamu tidak perlu khawatir. Aku baru saja bicara dengan Larissa. Nenek Patricia langsung masuk ke ruang operasi begitu tiba. Dia dioperasi oleh ahli di bidang ini. Tidak ada ahli bedah saraf otak yang lebih profesional daripada dia di seluruh dunia. Bagus sekali. Grayson, suasana hatimu sudah sedikit membaik? Terima kasih. Grayson, apa kamu punya waktu sekarang? Ya, ada apa? Grayson, apa kita bisa melakukan panggilan video sebentar? Sepertinya karena khawatir Erina akan salah paham, Grayson segera mengirim pesan lagi. Grayson, agar kamu bisa berinteraksi dengan Waffle sebentar, saling mengenal, jangan sampai nanti dia benar-benar tidak mengenalimu, kamu adalah tuannya. Erina berpikir sejenak lalu menjawab, aku agak lelah hari ini, jangan telepon dulu. Kalau dia mengakuimu sebagai tuannya, itu juga tidak masalah. Kamu pria yang sangat baik, layak untuk dia sukai. Grayson, apa aku benar-benar layak untuk dia sukai? Tentu saja, kamu sangat baik padanya. Wajar kalau dia percaya dan mengandalkanmu. Grayson, benarkah? Maksudmu, selama aku terus baik padanya, dia akan percaya dan mengandalkanku. Maksudnya adalah anjing itu, bukan dirinya. Mana mungkin Erina tidak mengerti. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Takut kalau terlalu ringan, maka pria itu akan terus berharap. Tapi kalau terlalu keras, maka akan menyakiti perasaannya. Grayson telah banyak membantunya. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti pria itu. Grayson, Erina, apa kamu akan kembali ke Inggris? Aku masih belum bisa memastikannya saat ini. Grayson terdiam sejenak, lalu membalas. Lagi pula rumah ini selalu ada untukmu, juga selalu dibersihkan. Kamu bisa kembali kapan saja. Kalau kamu tidak mau kembali, juga tidak masalah. Aku akan bawa Waffle kembali ke negara Tidore untuk menemuimu. Perasaan Erina yang semula kacau menjadi makin tidak karuan. Sudah malam, aku tidur dulu. Kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal. Kali ini, Grayson tidak membalas. Erina menunggu sebentar karena tidak mendapat balasan. Dia pun tertidur. Ketika bangun, sudah pukul 19.30. Dia melihat ponselnya dan menemukan balasan dari Grayson. Pukul 03.40 pagi, dia membalas, istirahat yang cukup. Semoga mimpi indah. Erina bersiap-siap, lalu pergi ke rumah sakit. Kondisi Linda sudah sedikit membaik. Hari ini dia sudah bisa mengucapkan beberapa kalimat sederhana. Thomas sangat senang, tersenyum sambil memegang tangan istrinya. Meski ibumu khawatir akan memengaruhi masa depanmu, tapi melihatmu di sini, dia tetap sangat bahagia. Kondisi tubuhnya jadi lebih baik. Pagi ini saat dokter melakukan pemeriksaan rutin, katanya pemulihan ibumu semakin baik. Erina duduk di samping, mengupas sepotong jeruk, lalu memberikannya pada Linda. Baguslah. Thomas bertanya, Rina, kenapa wajahmu terlihat murung? Apa kondisi nenek Patricia tidak baik? Erina menggelengkan kepala. Nenek Patricia menjalani operasi tepat waktu dan berhasil diselamatkan, tapi dia belum sadar. Pagi tadi Larissa kirim pesan, sepertinya masih perlu diamati selama 3 hari. Baguslah, untung masih sempat. Itu, Erina bertanya, yang meminjamkan pesawat pribadi itu adalah teman yang mana? Apa aku boleh minta kontaknya? Sekarang Larissa sedang di luar negeri merawat neneknya dan tidak bisa pulang. Aku harus mewakilinya mengucapkan terima kasih. Thomas tertawa. Kami sudah berteman puluhan tahun. Tidak perlu terlalu memperhatikan formalitas. Kamu juga terlihat lelah belakangan ini. Kita bicarakan nanti saja. Apa keluarga Stark? Senyum di wajah Thomas sedikit membeku. Erina bertanya lagi. Kenneth? Bab 416. Dia tidak mau bertemu denganku. Thomas membuka mulutnya, tapi ragu untuk waktu yang lama, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Erina menghela napas agak tidak berdaya. Bukankah sebelumnya dibilang ini tidak ada hubungannya dengan Kenneth? Bukan begitu juga. Erina menggelengkan kepala. Sudahlah, saat itu keadaan mendesak. Setidaknya mereka telah menyelamatkan nenek Patricia. Thomas menyembunyikan hal itu darinya. Mungkin juga karena dia baru saja putus dengan Kenneth, tidak ingin membuatnya merasa malu. Pada akhirnya, itu semua demi kebaikannya. Erina mengakui bahwa dia selalu menjadi orang yang tegas dalam memilih hal baik dan buruk. Apalagi dalam hal ini, dia tidak punya hak untuk menyalahkan siapapun. Tiba-tiba telepon berdering. Dia melihat layar panggilan. Itu adiknya Tasya. Dia keluar dari ruang rawat dan mengangkat telepon. Ada apa? Apa kakak sedang sibuk sekarang? Katakan saja ada apa. Suara Tasya begitu pelan, terdengar misterius. Itu,
Tadi wanita yang bertanggung jawab atas pembongkaran datang lagi, mendesak kita memberikan jawaban. Ayah dan ibu melarangku memberitahumu, jadi aku telepon diam-diam. Bagaimana keadaan ayah dan ibu sekarang? Aku tadi dengar mereka bicara di dalam kamar. Ibu sepertinya akan pergi ke kampung halaman, mau pinjam uang dari paman. Ayah saat ini sedang tanya ke teman-temannya, mungkin juga sedang cari pinjaman. Kamu sekarang di mana? Aku di kamarku sendiri. Erina mengambil napas dalam. Baiklah, aku tahu. Aku akan cari solusinya. Jangan pernah lagi melakukan pekerjaan paruh waktu seperti itu lagi. Mengerti? Tidak akan. Aku tidak berani pergi lagi. Dan apakah William ada menghubungimu? Tidak. Tapi aku barusan telepon dia. Karena dia yang mengatur pekerjaan paruh waktu itu untukku. Tidak terlalu baik kalau aku tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku harus beritahu Kak William dan minta maaf, kan? Erina berbisik. Kelak jangan ganggu dia lagi. Dia sangat sibuk. Oh, oke. Apa ibu bilang akan pergi kapan? Seharusnya beberapa hari ini, bos wanita itu sangat mendesak. Erina berpikir sejenak, lalu berkata, apa kamu ada banyak kelas dalam beberapa hari ini? Tidak, karena tidak banyak, makanya aku punya waktu untuk kerja paruh waktu. Beberapa hari ini, luangkan waktu untuk menemani ayah dan ibu di rumah, aku akan segera cari solusinya. Tasya segera menjawab, oke, aku mengerti kak. Ya, kamu juga jangan terlalu merasa tertekan. Kamu masih kecil. Ada kakak yang akan mengurus semuanya. Pikirkan saja sekolahmu dengan baik saat aku tidak di rumah. Lebih seringlah menjaga ayah dan ibu. Setelah menutup telepon, Erina kembali ke ruang rawat, memberitahu Thomas, lalu meninggalkan rumah sakit. Di perjalanan, dia menelepon Kenneth. Beberapa kali berturut-turut, tidak ada yang menjawab. Terakhir kali, Peska langsung menunjukkan bahwa ponselnya dimatikan. Maka dia menghubungi Larissa. Suara Larissa terdengar dalam keadaan baik. Baik. Bagaimanapun nenek sudah tua, sebenarnya kami bisa menerima apapun hasilnya. Tapi operasi kali ini dilakukan tepat waktu, sisanya serahkan pada takdir. Erina bertanya, bagaimana dengan pabrik Paman Dominic? Larissa tersenyum pahit. Grup Stark seberapa besar, grup Luka seberapa besar. Kenneth jelas-jelas mau kerjasama, siapa yang akan memilih grup Luka? Beberapa hari ini aku juga sudah bicara dengan ayahku, kalau memang tidak bisa, tutup saja perusahaan. Lagi pula masih ada sedikit warisan keluarga, bisa pergi berlibur dan menikmati hari-hari santai dengan ibuku. Larissa, apa kamu punya nomor Yevon? Punya, mungkin dia masih bersembunyi dan jadi mata-mata di Instagramku. Ada apa? Dia menyinggungmu? Tidak, tolong berikan nomornya padaku. Kamu ada urusan mencarinya? Iya. Kamu punya urusan apa dengan Yevon? Aku bukan cari Yevon, aku mau cari Kenneth. Larissa langsung tegang. Kamu tidak berniat berdamai dengan Kenneth demi perusahaan keluargaku, kan? Jangan sampai. Sudah aku bilang, biarkan orang tuaku menutup perusahaan dan pensiun. Ini bukan hanya perkataan emosional. Aku benar-benar mau mereka istirahat dan menikmati hidup. Tidak hanya masalah ini, masih ada hal lain. Larissa, tolong jaga Nenek Patricia dan Paman Dominic dengan baik. Aku sungguh ada urusan dengannya. Meskipun Larissa masih agak khawatir, akhirnya dia tetap memberikan nomor Yevon. Erina menambahkan nomor Yevon. Setelah hampir setengah jam, akhirnya ada balasan. Yevon mungkin juga terkejut dan langsung menelepon. Kamu mencariku, ada apa? Erina berkata, ya, aku mau tanya, di mana Kenneth sekarang? Kamu tidak punya nomornya? Aku sudah coba telepon dia, tidak dijawab. Yevon tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan suara rendah, itu, kamu tunggu sebentar, ada beberapa hal yang perlu kupastikan. Oke. Beberapa menit kemudian, Yevon menelepon kembali. Mungkin Kak Kenneth sibuk hari ini? Kamu ada urusan mencarinya? Ya, kakak ipar, kamu orang yang baik, aku juga tidak akan bertele-tele denganmu. Aku tidak tahu jelas apa yang terjadi antara kamu dan Kak Kenneth, sampai-sampai dia begitu tegas mau mengakhiri hubungan. Semalam di Realm, aku pikir dia akan marah dan menghajar kedua orang berengsek itu. Tapi seperti yang kamu lihat, dia sama sekali tidak peduli. Sikapnya terhadapmu sekarang seharusnya kamu juga mengerti. Kalau kamu menemuinya sekarang, takutnya akan sulit. Di antara teman-teman Kenneth, Yevon lebih dapat diandalkan. Dan sebenarnya Erina juga mengerti. Dia tidak mau bertemu denganku. Yevon tersenyum getir. Sebelumnya, Kak Kenneth begitu baik padamu, bahkan menjagamu di rumah sakit, tidur di tempat tidur tentara, seluruh tubuhnya terbakar, dan akhirnya yang dia dapatkan adalah penolakanmu.
Setiap pria akan memilih untuk menyerah dalam situasi seperti itu. Mungkin kamu benar-benar tidak tahu seperti apa sifat Kak Kenneth sebelumnya. Dia bisa melakukan hal-hal seperti itu untukmu. Kami semua sama sekali tidak pernah membayangkannya. Jadi, sebenarnya kamu baru saja menghubunginya, kan? Ya, dia benar-benar bilang tidak mau bertemu denganku. Yevon ragu sejenak. Bukan dia yang angkat telepon, tapi apa wanita dari realm semalam? Bukan. Apa Elina? Juga bukan. Lalu siapa? Yevon berkata, bahkan aku pun tidak tahu siapa wanita itu. Inilah yang paling menakutkan. Tunangan Kenneth yang diketahui semua orang saat ini adalah Elina. Tapi semalam di depan publik dia berpelukan dengan wanita lain saat meninggalkan realm, tanpa takut akan difoto oleh para wartawan, dengan sikap acuh tak acuh. Dan pagi ini wanita asing lainnya yang mengangkat teleponnya. Sekarang masih sangat pagi, belum pukul 9. Kemungkinan besar mereka masih di tempat tidur. Jadi, wanita asing itu tidak sengaja mengangkat telepon Kenneth. Yevon berkata, kamu seharusnya sudah mengerti maksudku. Erina mengangguk. Begini saja. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, katakan dulu padaku. Siapa tahu aku bisa membantu. Kamu jangan hubungi Kak Kenneth dulu. Dia mungkin masih marah, tidak peduli apa tujuanmu mencarinya, kemungkinan besar tidak akan berhasil, dan kalau dia benar-benar tidak mau bertemu denganmu, kamu pasti tidak akan bisa bertemu dengannya. Erina berpikir sejenak, lalu bertanya, baiklah, tolong bantu aku satu hal. Katakan saja, malam ini Kenneth mau pergi kemana? Begitu kamu dapat informasi, segera beritahu aku. Bab 417. Orang di sisinya berganti lagi. Yevon berkata, bisa saja, tapi aku harus jelaskan dulu. Meski kamu datang, belum tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Erina hanya berkata, terima kasih. Yevon menghela napas dan akhirnya setuju. Erina duduk di sebuah kafe terdekat sambil menunggu. Dia juga memeriksa harga properti terbaru di kota Himalaya. Setelah membandingkan banyak hal, kesimpulan akhirnya adalah lokasi yang terbaik dengan biaya manfaat tertinggi adalah tetap pemukiman yang direlokasi itu. Meskipun memang harus mengeluarkan banyak uang, tapi memang layak. Sekarang Erina akhirnya sedikit memahami kata-kata William, nama Kenneth, benar-benar bisa membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Kota Himalaya adalah kota metropolitan yang gemerlap. Dalam beberapa tahun ke depan, tidak bisa memastikan harga properti akan naik berapa banyak, tapi pasti tidak akan turun. Dan lokasinya sangat bagus, dengan prospek pengembangan yang sangat baik, memiliki potensi kenaikan nilai yang besar. Mungkin Kenneth memilih lokasi pemukiman di sini, bukan hanya karena dekat dengan Rumah Sakit Mandala, tapi juga karena pertimbangan komprehensif dari berbagai aspek lainnya. Pada pukul 3 sore, ada pesan masuk dari Yevon, langsung berupa informasi lokasi. Erina melihat dengan saksama, makin melihat, dia merasa makin familiar. Bukankah ini bar tempat Grayson mengajarkannya main biliar waktu itu? Kenapa Kenneth tiba-tiba pergi ke sana hari ini? Tanpa banyak berpikir, dia segera naik taksi ke sana. Seperti malam sebelumnya di Realm, bar hari ini juga sangat ramai. Ketika pintu dibuka, suara ramai dari dalam terdengar, ada laki-laki dan perempuan, setidaknya lebih dari 20 orang. Yevon tampaknya selalu memperhatikan pintu. Ketika melihat Erina masuk, dia memberi isyarat untuk masuk. Erina mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih, lalu perlahan-lahan berjalan ke arah yang ditunjuk olehnya. Tidak lama kemudian dia menemukan targetnya, di sebuah meja biliar paling dalam. Kenneth berdiri di samping meja. Selain beberapa teman yang memegang tongkat dan menonton dari samping, juga ada seorang gadis muda yang mengenakan kaos tudung dan celana jeans. Reaksi pertama Erina adalah, apa gadis itu adalah gadis yang menjawab telepon Kenneth tadi pagi, seperti yang dikatakan Yevon? Atau mungkin yang pagi itu sudah pergi dan ini adalah orang baru? Pipi gadis itu memerah, ia hanya mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans, rambut hitamnya panjangnya tergerai, seluruh tubuhnya terlihat sangat kecil di samping Kenneth. Tampaknya Kenneth sedang mengajarinya bermain biliar. Dia berdiri di belakang wanita itu sambil mengatakan sesuatu. Tangan keduanya yang bertumpu pada tongkat biliar membuat mereka semakin dekat. Orang yang berdiri di sisi meja biliar tidak tahan melihat mereka tidak melangkah lebih jauh, mengolok sambil tersenyum usil. Kak Kenneth, mengajari orang main biliar tidak seperti ini, biasanya diajarkan secara langsung. Ya Kak Kenneth, harus memberikan contoh dengan tindakan. Hanya memberikan contoh tanpa tindakan tidak akan berhasil. Adik ini bahkan belum bisa bermain. Kalau kamu tidak mengajarnya dengan baik, dia akan mencari orang lain.
Kenneth mengangkat kepalanya, tersenyum sambil berkata, "Kalian bawel sekali." Gelak tawa terdengar. Gadis itu masih muda, meskipun bukan seorang siswa, tapi terlihat baru lulus sekolah. Mendengar kata-kata itu, dia menatap Kenneth dengan malu-malu, sedangkan Kenneth tidak menatapnya. Perhatian Kenneth sepertinya benar-benar tertuju di tongkat biliar. Jangan dengarkan mereka bicara sembarangan. Main biliar harus fokus. Gadis itu bertanya dengan wajah memerah. "Kakak, apa aku terlalu bodoh?" "Tidak, kamu baru belajar hari pertama. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru." "Lalu, apa kakak bisa ajari aku lagi? Aku selalu tidak bisa mengarahkan dengan benar." Mendengar itu, Kenneth sedikit merendahkan tubuhnya ke bawah. "Oke, lihatlah. Salah satu alasan kenapa kamu tidak bisa mengarahkan dengan baik, yaitu karena pandanganmu tidak diturunkan." "Oh," gadis itu menunduk. "Apa seperti ini? Turun sedikit lagi." "Oke." Gadis itu terus membungkuk, seolah-olah bersembunyi di pelukannya. "Ya, sekarang sudah benar." Kenneth menopang tangan kirinya di meja biliar sebagai penyangga, tangan kanannya memegang tongkat biliar yang ada di tangan gadis itu, lalu seperti ini, bola putih, bola warna, juga kantong di bawah, 3 titik 1 garis, atur kekuatan, dan pukul bolanya. Gadis itu tidak bisa menolak pria bertipe tenang dan lembut seperti Kenneth, pipinya segera memerah, dia mengikuti kekuatan di bawah tangan Kenneth dan memukul bola, tapi ujung tongkat masih miring. Bola yang seharusnya mengenai bola target juga menyimpang dari jalurnya. Masih belum masuk. Sekelompok orang di sekitarnya yang menunggu hasilnya langsung tertawa terbahak-bahak. Branson minum terlalu banyak, matanya sedikit kabur, dia tertawa bodoh. Mereka bilang guru yang baik menghasilkan murid yang baik, Kak Kenneth. Mungkin kamu mengajarnya kurang baik. Kukira adik ini bisa punya awal yang bagus. Wajah gadis itu langsung bertambah merah. Dia takut Kenneth marah, jadi berkata, "Bukan, tidak ada hubungannya dengan kakak. Itu karena aku sendiri yang tidak bisa menguasainya. Mungkin aku memang tidak punya bakat di bidang ini." Kenneth memberi isyarat pada pelayan untuk merapikan meja biliar kembali ke tata letak sebelumnya. "Tidak masalah, coba lagi saja." Langsung ada yang menggoda. Kak Kenneth benar-benar sabar sekali. "Adik, kamu harus belajar dengan baik." Kak Kenneth yang mengajari orang main biliar sangat langka. Kalau kamu tidak bisa mempelajarinya kali ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain. Dia sangat sibuk. Gadis itu benar-benar ingin menyembunyikan diri. Dia secara refleks masuk ke dalam pelukan Kenneth. Kenneth memegang tongkat dan melirik sekilas orang-orang ini dengan tenang. "Kalau kalian bosan, main denganku di ronde berikutnya." Setelah ucapan itu terdengar, orang-orang itu segera menolak. Mereka semua adalah orang yang cerdas. Belakangan ini Kenneth tidak seperti biasanya, meskipun tidak tahu alasannya, tapi semuanya sepakat tidak membahasnya. Menemani bermain dan mencari kesenangan tidak masalah, tapi kalau benar-benar menyinggungnya, itu pasti akan berakhir buruk. Orang yang paling penasaran mengingat adegan terakhir saat bertemu Kenneth, ia pun mengubah topik sambil bercanda. "Sengatku yang pulang bersama Kak Kenneth dari Realm semalam adalah Julie. Kenapa hari ini digantikan oleh adik perempuan yang begitu polos dan patuh ini? Branson, kamu yang memanggilnya." Branson menyelipkan kedua tangannya ke dalam saku dengan santai, berkata sambil tersenyum, "Kamu kira aku apa? Orang seperti Kak Kenneth, apa masih harus menahan diri setiap hari? Dulu dia punya batasan di dalam hatinya, tapi sekarang sudah berbeda. Dia bisa main sesuka hati." Ketika pria berkumpul bersama, mereka selalu berbicara tanpa rasa sungkan. Kenneth pura-pura tidak mendengar. Ketika meja biliar sudah disiapkan, dia memberi isyarat pada gadis yang berdiri di depannya untuk memegang tongkat biliar, lalu berkata dengan suara rendah, "Ayo, coba lagi." Orang di sebelahnya melihat bahwa dia tidak menjawab, tidak lanjut mengganggunya, hanya bertanya pada Branson dengan senyum nakal, "Perkataanmu ini, apa tidak takut kalau Kak Erina datang memeriksa? Kamu akan dalam bahaya." Branson tidak peduli. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Memeriksa posisi Kak Kenneth, sekarang dia tidak berani melakukannya." Bab Pater 18. Dengan status, "Apa kamu mengatakan ini padaku sekarang?" "Kenapa mereka bertengkar?" Branson menatapnya dengan dingin. "Kamu tidak lihat internet?" "Sering." "Kamu tidak lihat berita baru-baru ini?" "Berita apa?" Branson mengerucutkan bibirnya, lalu menggerakkan kedua tangannya dengan frustrasi. "Sudahlah, tidak usah lihat. Itu hanya masalah menyebalkan. Mengingatnya saja sudah membuatku jengkel." Orang itu menjadi penasaran dan bertanya pada teman-teman lainnya. Namun, semuanya tampak enggan untuk membicarakannya. Mereka hanya menggosok hidung mereka dan tidak mau bicara lagi. Hanya satu orang menutup mulutnya dengan tangan, berbisik di telinga orang itu.
Dia terkejut. Anak ras negroid? Jadi, bukankah Kak Kenneth? Astaga, kecilkan suaramu. Branson memperingatkan dengan keras. Sudahlah, jangan bahas hal ini. Kelak jaga mulutmu. Mengerti? Tenang saja, kami mengerti. Oh, aku mengerti. Kak Kenneth mencari kesenangan di luar ternyata karena masalah ini. Aku sudah curiga, selama lebih dari 20 tahun dia bersikeras untuk tetap setia dan menjaga diri. Kenapa tiba-tiba dia mulai main? Branson tertawa dingin. Kamu tidak tahu apa-apa, cepat tutup mulutmu. Kamu tidak perlu ikut campur urusan Kak Kenneth. Perkataannya langsung terhenti, karena ketika dia menggelengkan kepala, dia melihat Erina berdiri di belakangnya. Dari sudut matanya, ekspresinya langsung berubah, berbalik dengan kaku. Kamu, kenapa bisa ada di sini? Suara Branson cukup keras, semua orang mendengarnya, termasuk Kenneth dan gadis yang sedang bermain biliar. Kenneth langsung mengalihkan pandangan setelah melihatnya, seolah-olah tidak mengenalnya sama sekali, dan lanjut mengajar gadis di sampingnya. Titik pukulanmu sedikit miring. Kamu harus pukul bola putih di tengah, seperti ini. Dia memukul bola putih langsung mengenai bola hitam, yang kemudian masuk ke kantong dengan stabil. Gadis itu menatapnya penuh kagum, kakak benar-benar hebat. Kenneth tersenyum, memberikan tongkat biliar padanya. Cobalah. Oke, aku coba lagi. Namun, pada percobaan kedua, dia masih meleset, bahkan tidak mengenai bola putih. Melihat situasi ini, Branson langsung tersadar. Dia segera berdiri, batuk ringan 2 kali untuk menyembunyikan rasa canggungnya, dan bertanya pada Erina, "Kamu datang ke sini untuk main atau cari seseorang?" Erina tidak menunjukkan perubahan emosi. "Aku datang cari Kenneth. Ada sesuatu yang harus kukatakan padanya." "Ah, cari Kak Kenneth." "Ya, itu..." Branson agak ragu, segera melihat Kenneth. Dia tahu segalanya tentang hubungan kedua orang ini, hanya berharap masalah itu tidak mempersulitnya. Kenneth seolah-olah tidak mendengar, terus berbicara dengan gadis itu tanpa mengangkat kepala. "Lanjutkan." Gadis itu merasa malu. "Atau, kakak lanjutkan kesibukan dulu, aku akan ke meja biliar di samping untuk berlatih sendiri." "Kenapa? Tidak mau belajar denganku lagi?" Fokus gadis itu segera tertarik kembali oleh suaranya yang lembut. "Bukan, aku tentu mau." Suara Kenneth menjadi lebih lembut. "Baiklah, lanjutkan saja. Kalau begitu, aku akan lihat dari samping. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri." "Tapi, sepertinya kakak itu mencarimu." Kenneth mengarahkan tangannya ke titik tengah bola putih. "Apa kamu lihat? Pukul di sini." Gadis itu melirik Erina, juga sedikit panik. "Lihat, aku lihat." Di sebelah meja biliar, hanya terdengar suara hening saat tongkat dan bola biliar bertabrakan. Yevon benar. Sekarang Kenneth tidak ingin bertemu dengannya. Tapi kali ini, dia yang mau minta bantuan. Jadi Erina berinisiatif memecahkan keheningan. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Kenneth, mari kita bicara." "Kak Kenneth, kakak itu... Pukul dengan berani setelah menentukan posisi. "Aku, jangan ragu, cepatlah." Sikap Kenneth tegas. Orang lain tidak berani bicara, mereka hanya saling pandang, berharap ada seseorang akan mengakhiri keadaan canggung ini. Yevon datang untuk menyelamatkan situasi. "Sekarang Kak Kenneth sedang sibuk, bagaimana kalau kamu istirahat di meja sana dulu?" Tanpa menunggu Erina memberikan respons, dia segera berkata pada pelayan, "Bawakan segelas jus jeruk untuk nona ini." "Tidak perlu repot-repot." Erina berkata, ramah, menolak niatnya dengan tegas. "Aku hanya akan bicara sebentar dengan Kenneth, lalu akan langsung pergi, tidak akan menghabiskan waktunya terlalu lama." Yevon bingung, akhirnya dia mendekat ke samping Kenneth, berkata dengan hati-hati, "Kak Kenneth, kamu juga paham karakter kakak ipar, dia tidak akan datang tanpa alasan. Hari ini pasti ada urusan yang sangat penting, makanya ia datang. Bagaimana kalau dengarkan dia dulu?" Gerakan tongkat Kenneth terhenti sejenak. Dia melirik Yevon, seolah mengerti kenapa Erina bisa datang ke sini hari ini. Kemudian dia tertawa dingin, "Sepertinya hari ini kamu yang paling santai." Yevon tahu ia sudah terbongkar. Dia melihat Erina dengan tatapan bersalah, menunjukkan bahwa dia juga tidak bisa membantu. Erina berkata, "Tidak masalah, karena Presdir Kenneth sedang sibuk. Aku akan menunggu di samping, setelah dia selesai baru bicara." Setelah itu, dia pergi duduk sendiri di meja yang disebutkan oleh Yevon. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia harus menunggu lebih dari 5 jam. Di tengah-tengah, Yevon yang berpura-pura mengantarkan minuman untuknya sempat datang sekali dan bertanya pelan,
Kamu masih mau tunggu? Erina mengangguk. Yevon menghela napas. Baiklah. Ya, dari sore hingga tengah malam, lalu dari tengah malam hingga dini hari, beberapa kelompok tamu di klub sudah berganti beberapa kali, tapi Kenneth tetap tidak bergerak, masih mengajari seorang gadis bermain biliar. Erina melihat jam, sudah lewat dari pukul 2 dini hari. Hari ini Kenneth mengenakan kemeja putih, lengan digulung hingga siku. Saat dia membungkuk untuk memukul bola, kemeja menempel erat di punggungnya, masih terlihat ada lapisan lembut di dalamnya. Sepertinya itu adalah kasa yang menutupi luka untuk menghindari gesekan. Dia berdiri dan berjalan ke arah Kenneth sekali lagi. Kali ini, gadis itu yang pertama kali melihat Erina dan menghentikan gerakan, mengisyaratkan Kenneth dengan pandangan matanya bahwa ada orang yang mencarinya. Kenneth menoleh ke belakang. Kenapa kamu masih di sini? Aku pikir kamu sudah pergi sejak tadi. Erina berkata dengan suara rendah. Aku harus mengingatkanmu, luka di punggungmu masih belum sembuh sepenuhnya. Selama waktu ini lebih baik, hindari gerakan yang terlalu ekstrim. Kalau memang harus main biliar, usahakan jangan terlalu membungkuk. Kalau luka terbuka lagi, pengobatan selanjutnya akan sangat merepotkan. Kenneth berdiri tegak, akhirnya menatap lurus ke arah Erina. Ekspresinya dingin dan menakutkan, suaranya lebih dingin lagi. Dengan status apa kamu mengatakan ini padaku sekarang? Bab 419. Erina, apa kamu tahu yang kuinginkan? Dengan status sebagai dokter. Kenneth tertawa sinis dan mengolok. Ini pertama kalinya kulihat seorang dokter datang ke ruang biliar untuk merawat orang. Erina melihat bahwa dia tidak terlihat seperti orang yang bisa diajak bicara dengan baik, maka ia tidak lagi membuang waktu untuk menjelaskan dan langsung berkata, "Aku memang bukan datang untuk merawat orang, tapi ada beberapa hal yang mau kubicarakan denganmu secara pribadi. Sekarang sudah malam, apa kamu sudah selesai?" Kenneth mengangkat alisnya, secara pribadi. "Ya, semua orang sudah menemani mereka sampai sekarang, meski kurang tanggap membaca keadaan. Seharusnya sudah melihat bahwa ada yang salah dengan situasinya, mereka mulai mencari alasan untuk pergi. Kak Kenneth, tiba-tiba aku ingat ada urusan mendesak, aku harus pergi dulu. Aku juga, pacarku sudah meneleponku beberapa kali, menyuruhku pulang." Yevon khawatir ada yang tidak bisa menemukan alasan, dia segera mengangkat tangan dan berkata, "Kebetulan sudah waktunya makan, lebih baik semuanya makan hotpot bersama, hari ini aku yang traktir." "Baiklah, ayo." Yevon mengajak yang lain pergi, meninggalkan Erina, Kenneth, dan gadis yang belajar biliar itu. Gadis itu diperlakukan seperti bintang sepanjang hari. Melihat suasana tiba-tiba menjadi sepi seperti ini, dia juga agak tidak senang, berdiri dengan kepala tertunduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi, dia juga tidak berniat untuk pergi. Erina tidak memedulikan gadis yang terlihat lebih muda dari Tasya itu, dia hanya bertanya pada Kenneth, "Kita pindah ke tempat lain, meja sana." Kenneth tetap diam, matanya tertuju pada tongkat biliar di depannya. Erina tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya menatapnya, menunggunya memberikan jawaban yang jelas. Sebelum itu, dia tidak akan pergi. Kenneth terdiam sejenak, lalu menatap gadis itu. "Sudah malam, aku akan minta Branson mengantarmu pulang." Gadis itu menggigit bibirnya. "Apa nanti kakak akan ajari aku main biliar lagi?" "Lihat nanti, kalau aku sibuk, carilah Branson, dia juga mahir." Gadis itu menunjuk Erina. "Kak, apa dia pacarmu?" Kenneth mengangkat pandangannya sebentar ke arah Erina dan menyangkal. "Bukan." "Lalu siapa dia?" Kenneth sedikit mengerutkan kening. Kesabarannya mulai habis. Dia langsung menelepon. "Branson, di mana kamu? Segera kembali, antar anak ini pulang." Setelah menutup telepon, dia memanggil pelayan dan memberi perintah. "Tolong antar gadis ini ke tempat parkir. Ada orang yang akan menjemputnya di sana." Pelayan mengangguk. "Baik, kakak." Mata gadis itu memerah. "Apa kelak aku masih bisa mencarimu?" Kenneth menggosok pelipisnya. "Cepatlah pulang." Air mata gadis itu langsung jatuh. "Aku benci kamu." Dia berbalik dan berlari keluar. Pelayan segera mengejarnya. Keduanya segera menghilang dari pandangan. Erina menyaksikan semua ini, kemudian perlahan menarik kembali pandangannya. Wajah Kenneth terlihat sedikit lelah. Kesana, bicara sambil duduk. Erina mengikuti di belakangnya, kembali ke meja dan duduk di hadapannya. Kenneth memejamkan mata. "Bukankah ada yang mau kamu katakan?" Erina mengangguk. "Tentang Nenek Patricia. Terima kasih atas bantuanmu." Namun, Kenneth agak bingung. "Nenek Patricia? Neneknya Larissa? Ya, kamu tidak tahu?" Kenneth menghela napas. "Grup Stark tidak punya hubungan dengan grup Luka. Aku juga tidak punya hubungan pribadi dengan ayah Larissa. Bagaimana aku bisa tahu?" "Jadi, pesawat pribadi itu bukan milikmu?"
Pesawat pribadi apa? Erina menatapnya dengan tajam sebentar. Kenneth tidak terlihat seperti berpura-pura. Dia seharusnya benar-benar tidak tahu. Soal Erina, Thomas benar-benar mendapatkan pesawat pribadi itu dari orang lain. Tidak ada kaitan dengan Kenneth. Erina juga sedikit bingung. Kenneth mengerutkan kening. Sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Tidak apa-apa, sepertinya aku salah paham tentang hal ini, Erina berkata. Sebenarnya kedatanganku hari ini adalah untuk membicarakan tentang William. Kenneth menatapnya, mengangkat sudut bibirnya dengan sinis. Dia datang mencarimu? Iya, Erina langsung mengatakan dengan lugas. Dia dipecat. Aku tahu seharusnya ini bukan perintahmu. Kamu tidak akan punya waktu untuk mengurus hal seperti itu. Itu pasti keputusan eksekutif atau manajer di bawahmu. William mau kembali dan melanjutkan proyek itu. Jadi, kamu mau membela teman masa kecilmu? Erina mengambil napas dalam. Kamu tahu situasi antara aku dan dia. Karena aku tahu semuanya, jadi aku tidak terlalu mengerti. Kenapa kamu bersedia merendahkan diri untuknya dan memohon padaku? Arah perkataan Kenneth berubah. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sedikit lebih ringan. Atau, William hanya alasan. Kamu mencariku karena hal lain? Erina berkata, karena adikku. Senyum di bibir Kenneth lenyap. Siapa? Adikku kerja paruh waktu di Realm. Kamu seharusnya sudah tahu. William yang membujuknya ke sana. Semalam di luar Realm, dia hampir diperlakukan tidak sopan. William mengancamku, kalau aku tidak membantunya, dia akan terus menghantui adikku. Adikku sangat mempercayainya. Aku tidak bisa mengambil risiko ini. Ekspresi Kenneth kembali dingin. Kamu datang mencariku karena hal ini? Ya, aku tidak bisa membantu. Dia berdiri dan hendak pergi. Erina segera mengejarnya. Kenneth, anggap aku memohon padamu. Kenneth tiba-tiba berhenti. Apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Erina menggigit bibirnya. Apa yang kamu punya agar aku membantumu? Erina, hari ini kamu datang sendiri mencariku, bahkan mengusir semua orang. Apa maksudnya? Erina langsung meremas kuat kedua tangannya. Sebelum datang hari ini, sebenarnya dia juga sudah memikirkan hal ini. Dia datang minta bantuan Kenneth, entah pria itu akan membantunya karena hubungan mereka sebelumnya, atau meminta imbalan padanya. Tapi, apa yang bisa dia berikan? Apa aku salah? Kenneth menyindirnya. Dokter Erina? Erina terdiam. Aku tidak tahu apa yang bisa kuberikan padamu. Pulang saja kalau begitu. Pikirkan baik-baik baru datang cari aku. Tunggu sebentar. Erina menahannya. Boleh. Pandangan Kenneth tiba-tiba jadi lebih dingin. Erina, apa kamu tahu yang kuinginkan? Aku tahu. Erina menghirup napas dalam. Aku menyanggupinya. Kenneth berkata, kamu tidak tahu. Di matamu, aku hanya hewan yang hanya memikirkan urusan di ranjang, kan? Tidak ada tempat untukku di hatimu, menolakku berkali-kali, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, berjanji untuk memperbaikinya, tapi kamu tetap menolakku. Aku mau tanya, apa aku kekurangan wanita? Sampai harus memaksa seorang wanita yang sama sekali tidak mencintaiku untuk tidur denganku. Bab 4:20. Karena kamu tidak mencintaiku, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu, sikap rela dan siap mengorbankan diri tadi kamu lakukan untuk dilihat siapa. Maaf. Kenneth tertawa sinis. Erina, karena kamu tidak mencintaiku, jangan ganggu aku lagi. Seperti yang kamu bilang, anggap saja kita orang asing, aku tidak akan ganggu kamu lagi, kita jalani hidup kita masing-masing. Mereka berpisah dalam kondisi tidak baik. Saat di taksi, Erina merasakan kelelahan yang belum pernah ia rasakannya sebelumnya. Kenneth menggunakan kata-katanya sendiri untuk membalasnya, meskipun terdengar kesal, tapi tidak sepenuhnya tanpa alasan. Awalnya, dia yang mengatakan untuk bersikap seperti orang asing, sekarang dia juga yang datang mencari Kenneth. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon Tasya. Saat telepon diangkat, Tasya berkata dengan panik, Kak, ibu sudah pergi ke kampung halaman dengan bus antar kota pagi ini. Erina menggosok pelipisnya, merasa cemas. Kamu tidak membujuknya? Sudah, tapi ayah dan ibu tidak mau menambah bebanmu. Mereka bilang mau cari uang sendiri, sebanyak yang bisa mereka dapatkan. Baiklah, aku mengerti. Erina bertanya, apa Kak William ada menghubungimu? Kakak tahu, aku baru selesai bicara dengan Kak William. Erina langsung tegang. Apa yang dia katakan? Kak, jangan khawatir. Bukan urusan paruh waktu. Dia bilang dia sedang cuti tahunan dan punya waktu luang. Kebetulan ada resort ski baru di pinggiran kota. Dia tanya aku mau ikut main ski atau tidak. Lalu kamu? Aku tidak ikut, kata Tasya. Aku tahu akhir-akhir ini keluarga sedang mengalami kesulitan.
Ayah, ibu, dan kakak sedang berjuang. Bagaimana mungkin aku masih punya suasana hati untuk pergi main? Aku sudah menolaknya. Kak William juga tidak marah, malah dia mengajakku dan ayah makan malam di rumahnya malam ini. Kebetulan ibu tidak ada di rumah, aku dan ayah sama-sama tidak bisa masak. Kebetulan bisa makan di rumah Bibi Catherine. Tasya, bukannya kamu pernah bilang mau makan makanan barat? Tasya sedikit terkejut. Ah, kapan? Saat ayahnya Larissa mengajak kita sekeluarga makan malam waktu itu. Oh, itu. Aku bukan mau makan makanan barat. Bukankah waktu itu Kak Larissa minta kita memilih antara makanan Chinese atau makanan barat? Aku pikir sudah sering makan makanan Chinese, jadi mau coba makanan barat. Ayah dan ibu juga belum pernah coba. Kamu dan ayah tunggu di rumah. Kakak akan menjemput kalian. Kita makan malam di luar. Tapi kita sedang menghemat uang sekarang. Uang untuk beli rumah tetap tidak akan terkumpul. Walaupun kita melewatkan sekali makan malam, kakak akan sampai di rumah dalam 20 menit. Kalian tunggu di bawah. Oh, oke. Saat taksi tiba di pintu masuk kompleks, Ricardo dan Tasya sudah menunggu di pinggir jalan. Erina memberi instruksi pada sopir dan menyuruh ayah dan adiknya naik. Ricardo sedikit bingung. Erina, kenapa tiba-tiba mau makan di luar? Makanan barat cukup mahal. Saat ini lebih baik kita berhemat. Tadi Bibi Catherine dan William telepon kita ajak kita makan di rumahnya. Erina tersenyum. Sebelumnya Kak William sangat sibuk. Tidak punya waktu menemani Bibi Catherine. Biarkan mereka mengobrol saja. Benar juga. William benar-benar sibuk belakangan ini. Sudah lama tidak pulang. Bibi Catherine pasti merindukan anaknya. Ya, jadi kita jangan ganggu mereka. Alasan ini berhasil meyakinkan Ricardo. Tasya tentu saja tidak masalah. Sejak kejadian real malam itu, Tasya juga ketakutan. Sekarang dia sangat patuh. Kak, kita mau makan di mana? Erina tidak terlalu suka makanan barat. Dia mencari beberapa restoran di Zomato, tapi merasa tidak terlalu puas. Larissa ahli dalam hal ini. Erina mengirim tangkapan layar dari beberapa toko ini pada Larissa dan membiarkannya memilih satu. Tidak lama setelah dikirim, Larissa meneleponnya. Erina, aku sudah kembali ke negara Tidore. Erina agak terkejut, dan suara Larissa terdengar sedikit muram. Dia langsung khawatir. Ada apa? Nenek Patricia. Kondisi nenek lumayan baik. Ayahku masih menemaninya. Aku kembali sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi... Larissa tersenyum pahit. Mungkin kelak aku harus bergantung hidup padamu. Apa maksudnya? Pabrik keluargaku akan dilelang oleh bank, aku kembali untuk mengurusnya. Erina langsung teringat. Terakhir kali Paman Dominic sengaja mengundang seluruh keluarganya makan malam adalah demi hal ini. Tapi, kabar mendadak dari Nenek Patricia membuat pembicaraan itu terputus. Sudah pasti akan dilelang? Apa masih bisa membalikan keadaan? Masih. Apa? Kalau Kenneth bisa mundur, membiarkan kami terus kerjasama dengan grup KFA, maka kami bisa lunasi pinjaman ini dan menyelamatkan pabrik. Erina tercekat. Larissa menghela napas. Sebelumnya aku tidak terlalu peduli dengan bisnis keluarga. Baru kali ini saat menjaga nenek, aku dengar ayahku mengatakan beberapa hal. Sebenarnya perusahaan kami sudah mulai mundur sejak 5 tahun lalu. Alasan grup KFA masih kerjasama dengan kami karena grup Stark selalu minta bahan mentah dari perusahaan kami. Grup KFA mau menjalin hubungan dengan grup Stark, maka hanya bisa mencari ayahku sebagai alternatif. Sebenarnya, jujur saja, itu semua karena Kenneth masih menghargaimu, makanya dia masih membiarkan kami melakukannya. Erina, orang tuaku telah membesarkanku selama ini. Saat nenek sakit parah beberapa waktu ini, ayahku berjuang keras untuk mempertahankan perusahaan sambil mengobati penyakit nenek. Kalau pabrik dilelang, itu berarti seluruh kerja keras seumur hidupnya akan hilang. Kalau bilang aku tidak mau membantunya, itu pasti bohong. Tapi aku... Erina meremas erat tangannya. Larissa, coba aku pikirkan dulu. Erina, maaf. Bukan salahmu. Terlalu banyak hal terjadi belakangan ini. Sebenarnya semuanya hanya reaksi berantai. Aku sudah mengerti. Selain kejadian saat berusia 17 tahun itu, Larissa adalah tipe yang tidak peduli dengan siapapun. Tapi, tidak ada yang bisa memotong ikatan keluarga. Erina bisa memahami perasaan rumit Larissa saat ini. Tapi di saat yang sama, Kenneth sudah mengatakan dengan sangat jelas padanya. Dia bisa membantu, tapi harus ada pertukaran yang setara. Dia tidak menginginkan hubungan satu malam, kecuali kalau itu sungguh-sungguh, atau dia tidak akan ikut campur lagi. Tapi, siapa yang bisa mengendalikan perasaan cinta? Erina merasa sakit kepala.
Akhirnya, dia memilih restoran makanan barat yang paling banyak direkomendasikan dan mengajak ayah dan adiknya makan. Ricardo adalah tipe orang yang tidak terbiasa dengan makanan barat, jadi Erina memesankan nasi goreng untuknya, yang sedikit lebih sesuai dengan seleranya. Tasya memesan beberapa hidangan yang pernah dia lihat di acara TV, steak, escargot panggang, pie apel, dan dia sangat menikmatinya. Setelah makan, dia mengingatkan ayah dan adiknya agar tidak terlalu terlibat dengan William beberapa waktu ini, atau sebaiknya tidak berhubungan lagi. Ricardo agak curiga, tapi belakangan ini dia lebih fokus pada mengumpulkan uang, jadi setelah Erina memberikan beberapa alasan, dia tidak lagi bertanya lebih lanjut. Keesokan paginya, Erina langsung pergi menemui Larissa.